Berarti sesuai itu berarti tersurat, ada di dalam teksnya. Bisa secara eksplisit tersurat, bisa juga secara implisit. Implisit itu berarti kita bisa simpulkan gitu. Tapi kalau kita ambil itu adalah yang tersurat dulu, itu yang paling kuat. Oke, kita lihat dari jawaban yang di opsi A. UNER terfokus untuk membuat obat yang baru saja. Padahal tadi sudah dinyatakan tidak hanya yang baru, tapi dari apa, mencari obat yang telah ada, solusi obat yang telah ada gitu. Kemudian yang B, obat-obatan belum ada di pasaran karena menunggu uji klinis. Apakah belum ada di pasaran? Padahal sudah ada di pasaran ya ininya. Sudah ada di pasaran. Kalau tadi itu ada obat yang telah ada, kemudian di sini ada sudah ada di pasaran, berarti jawaban B ini adalah belum ada, ini berarti pernyataan yang salah. Oke, maka tinggal tiga jawaban, C, D, atau yang E. 5 obat-obatan terdaftar di BPOM. Lihat, terdaftar di BPOM, berarti telah terdaftar di BPOM, berarti sudah ada dalam teks. Berarti jawabannya tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C. Kenapa nggak yang D saja ya? Coba kita lihat. Kombinasi obat tersebut dapat mengatasi virus yang berkembang biak. Kenapa salah D? Karena ada kata apa yang membuat opsi ini menjadi salah? Karena ada satu kata. Jadi ada kata apa? Ada kata bisa, itu bukan untuk mengatasi. Ya, penanganan di sini adalah tidak untuk mengatasi sebuah virus ya, atau misalnya ada gejala-gejala yang lain gitu kan, sakit kepala deh ya, itu kamu beli obat, apakah sekali minum itu kemudian kalian langsung enakan, langsung nasi memang ditemukan oleh nasi. Kita coba lihat, ini kan rektor ya, tim peneliti. Nah, rektor itu belum tentu ikut dalam sebuah penelitian, ya kan? Nah, ini gitu kan, ini juga disampaikan oleh nasi. Ya, berarti bisa jadi itu adalah sebagai perantara atau juru bicaranya gitu. Nah, maka jawabannya ini penemuan kombinasi ditemukan oleh nasi, ditemukan oleh tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya, itu benar-benar. Karena yang ada di sini adalah tim penelitinya. Sampai sini udah jelas? Oke, maka yang ini yang bermasalah. Begitu, jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah kata dan pertanyaan adalah ejaan, berarti penulisan kata yang tidak tepat. Berarti penulisan kata yang tidak tepat itu yang seperti apa? Apakah perlu kita mencari tanda baca? Oh yaudah deh, dicari aja kah dalam 1 kalimat 1, 4, 6, 8, dan 10 adalah tanda bacanya, perlu kita cek gak menurut kalian? Kalau pertanyaannya itu adalah kata, perlu nggak kita ngecek masalah tanda baca? Misalnya titik, koma, petik, titik 2, tanda hubung, itu perlu nggak sih? Nah, pertanyaannya itu adalah kata. Karena tanda dan kata itu berbeda, oke, 3 jawaban sudah masuk. Nggak perlu, tidak perlu, tidak perlu, gitu kan? Nah, iya, karena pertanyaannya adalah kata. Jadi fokus tuh dari apa yang ditanyakan. Ada kalimat 1, 4, 6, 8, dan 10, ada 5 kalimat. 5 kalimat di sini adalah yang tidak sesuai. Berarti yang salah. Berarti aku lihat dari apa sih? Ya, SS di sesi akhir aja ya. Biasanya penulisan kata itu ada apa aja ya kayak di sini berkaitan dengan penulisan
penulisan kata itu berarti kita lihat dari gabung pisahnya. Gabung pisah itu contohnya adalah masalah kata yang kita sebut sebagai bentuk terikat. Jadi kalau bentuk-bentuk itu bukan kata. Sebuah bentuk terikat ditambahkan dengan suatu kata, maka dia akan menjadi satu kesatuan. Ada sejarah, kemudian ada prabayar, dan lain sebagainya. Itu berarti adalah tulisan bagaimana sih nulisin yang digabung dan yang dipisah. Kalau di SNBT biasanya dimunculkan satu soal. Selain gabung pisah yang perlu kita cek apa lagi sih Kak? Ya betul, yang gabung pisah itu kayak di itu juga masuk. Jadi bagaimana kita menuliskan digabung dengan cara model awalan atau kata kerja. Ada juga yang modelnya itu adalah kata depan atau kita sebut sebagai preposisi gitu. Itu gabung pisah. Jadi tidak hanya berkaitan dengan bentuk terikat, bisa juga itu adalah awalan, ada juga itu adalah masalah bukan bentuk terikat ini. Jadi misalnya menggunakan bilangan dalam bahasa Sanskerta gitu. Yang kedua selain gabung pisah, ya selain gabung pisah itu kita bisa cari juga dari masalah serapan. Jadi kata yang diambil dari bahasa asing masuk ke Indonesia dengan beberapa proses. Tidak selamanya kemudian kata itu adalah berubah. Contohnya ketika ada kata supermarket, itu berarti tetap sama supermarket. Kenapa sama? Karena memang diambilnya adalah dengan cara adopsi, bukan adaptasi. Serapan itu apa? Serapan itu adalah bahasa asing masuk ke Indonesia. Jadi dari kata dasar serap. Serap itu kan berarti menyerap sesuatu. Ya kan, misalnya ibaratnya ada air jeruk, kemudian saya punya kapas, itu kan kapas itu menyerap dari jeruk itu, dan dalam kapasnya mengandung jeruk gitu. Itu namanya serapan. Serapan itu berarti mengambil dari bahasa asing masuk ke Indonesia. Contohnya apa? Komputer. Komputer itu menggunakan C. Kalau di Indonesia ya masih atau hilang. Nah itu namanya adalah serapan. Ya, jadi di situ kita lihat dari kata yang muncul apakah berubah atau tidak berubah. Tuh biasanya deh, konflik kayak gitu loh, risiko, atlet, antri, itu berarti serapan. Kalau yang ketiga, kebakuan itu apa sih Kak? Kebakuan itu adalah mengambil bahasa sendiri, tapi kadang dalam penulisannya itu salah karena pengucapannya udah salah duluan. Contohnya apa? Imbau itu seringnya kita menggunakan H. Himbau, yang benar adalah imbau tanpa H. Jadi kebakuan itu maksudnya. Kenapa nggak masuk serapan Kak? Karena memang imbau itu bukan bahasa asing gitu. Kemudian yang keempat, selain dari gabung pisah, serapan, kebakuan, yang keempat itu adalah partikel. Partikel itu seperti penggunaan kata lah, kata kunter, apalah, apakah, apatah, bagaimanakah. Nah itu partikel. Dan terakhir itu adalah bilangan. Bilangan itu berarti angka 1 sampai dengan 10. Nah, misalnya ada 2 pelajar, itu duanya pakai huruf angka. Nah, itu yang dibahas dalam penulisan kata, dan di sini tadi sudah saya sampaikan kata yang dimasukkan berkaitan dengan penulisan kata. Coba kita cek 1, 4, 6, 8, dan 10. 1, 4, 6, 8, dan 10. Oke, ada 5 kata. 5 kata yang ada di sini benar atau salah? Dari nomor 1, 4, 6, 8, dan 10. 1, 4, 6, 8, dan 10. Oke, menurut kalian jawabannya tepat yang mana? Silahkan di chat ke saya. Baru 1 jawaban yang masuk ya, yang lainnya belum menjawab. Oke, terus saya tungguin. Nomor 1 Kak yang salah. Oke. Ada 2 jawaban, 3 jawaban, 4.
Ada 5 jawaban, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jawaban ini beda. Beda 4 jawaban. 5, 6, 7, 7 jawaban masuk dan itu 4 jawaban berbeda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Kenapa nggak mau milih yang D? Oke, terima kasih atas jawabannya dari Krishna ya. Dari nomor 1 nggak ada yang salah nih, udah benar. Gimana cara ngeceknya? Misalnya ada kata mengklaim. Mengklaim itu yang benar apa? Mengeklaim. Ber. Oke, yang kedua kita lihat dari kata solusi. Nah, ini solusi kan. Solusi tulisannya udah bener atau ada yang salah? Nomor 6, 6 itu bisa banyak nih, uji klinis. Uji klinis. Gitu kan. Kemudian klinis itu sifat ya. Kemudian nomor 6, udah. Nomor 8, nomor 8 ini ada kata efektivitas, pakai V. Oke. Efektivitas depannya F, belakangnya adalah V, itu benar atau salah? Claim. Claim itu gini, yang benar itu mengeklaim. Kan itu satu suku kata ya, jadi kalau nanti ketemu dengan satu suku kata, maka diubahnya menjadi menge. Mau ditambah satu suku kata, jadi rumusnya begini. Kasih contohnya juga ya. Oke, kita coba masak dua suku kata. Oke, bedanya biar beda. Oke, coba kita lihat dari dua kata yang ada di sini. Kalau dari rumusnya adalah harus satu suku kata. Kalau lebih berarti nggak boleh, kalau kurang juga nggak boleh. Jadi harus syaratnya mutlak wajib adalah satu suku kata, maka itu akan berubah menjadi menge. Ya, menge. Mau tambah masak ini kan dua suku kata. Karena terdiri dari dua suku kata madansa, maka nggak mungkin mengemasak. Mengemasak. Oh beda, kalau mengemudi itu kata dasarnya bukan dia, tapi bukan mudi ya, tapi mengemudi itu kata dasarnya adalah kemudi. Kakak itu luluh. Jadi kalau misalnya kita lihat mengemudi, mengunci, kan bukan mengkunci, tapi mengunci, mengunci. Kemudian mau tambah kukus, mengukus, betul. Mengenal, betul. Nah, tapi kalau di sini tuh berubah menjadi misalnya kalau tadi itu memasak, kalau ini berarti mengebom. Oke. Mengebom. Selain mengebom, kira-kira kata apakah yang bisa bergabung dengan satu suku kata membentuk kata yang hilang dari suku kata pertamanya, yang suku kata pertamanya ditambah dengan nge, gitu ya. Mengenal nggak masuk, mengajar nggak masuk, kan nggak bisa jar, tapi ajar. Mengelabui itu dari kata dasar kelabu, itu juga suku kata.
mengeklik. Nah, itu bisa. Mengelas, betul. Kemudian mengait, kan dua suka itu kait. Nah, cari yang lain selain tadi. Mengelap, betul. Mengece itu dari kata ece itu dua suku kata. Mengelak, elak itu berarti dua suku kata. Nari dua suku kata, salah. Jadi harus satu ya kak ya. Iya betul. Mau ditambah dengan pel tadi menjadi mengepel. Nah ini tahu nggak? Apa? Betul, dua jawaban sudah masuk ya. Satu lagi. Nah, betul, mengebor bisa. Mau tambah tik menjadi mengetik kan nggak mungkin. Mengetik itu kan nggak mungkin. Mengelem, ya lem itu adalah satu suku kata, makanya jangan dihilangkan nih yang mengelem itu nggak boleh. Jadi harus mengelem, mengelem. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana dengan yang terakhir? Tadi sudah ada jawaban. Mau ditambah lem itu adalah mengelem. Kalau ngelem tau nggak? Kak dia temanku sudah ngelem. Itu mengelem yang benar. Ngelem apa? Ngelem buku itu baru benar. Tapi kalau ngelem tau nggak ngelem? Ngelem itu yang suka ngebauin lem loh. Terus jadinya mabuk gitu loh. Pernah nggak kalian membau? Nah, nempelin lem ke hidung. Terus ada yang nempelin ke spidol. Yang lem tuh suatu tindakan. Iya. Iya mabuk, tapi mabuknya karena banyakan mencium mencium bau lem. Bukan, coba kita lihat. Ngetik itu kalau kita lihat, kita kata dasarnya tik karena itu bunyi deh. Kan bunyinya tik 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 tik, tik gitu. Mesin ketik kan. Nih. Tuh kan? Kata dasarnya apa? Ya kan, karena dulu itu kan Thomas mesin tik, ya kan? Tik 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 tik, jadi kecepak kayak gitu loh, tik 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 cekrek gitu. Nah itu kan bunyinya tik, makanya apa? Makanya kata dasarnya bukan ketik, beda lagi. Tuh ya, karena memukul-mukul atau mengetuk dengan ujung jari sehingga menimbulkan bunyi tik gitu. Jadi yang benar ada tik. Nah, mengetik. Kalau ketik, papan ketik ada bukan? Kalau kita lihat papan tik. Nah, ketik yang pertama ada. Nah, ini ketik. Ketik kan jadinya sama. Oke. Selamat hari Selasa untuk ENS yang pesona sepanjang masa. Saya bacain lo ya. Mengecat sama, mengecat itu juga sama. Jadi kalau misalnya mengecat nggak boleh, mencap nggak boleh. Jadi seringnya kalau kita lihat di dalam media massa itu biasanya ada mengecat, membom, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh dan kenapa kalau di dalam media massa itu seperti itu? Untuk mengurangi biayanya deh. Jadi beberapa huruf itu sangat berharga. Begitu. Oke, berarti harus satu sukata ya. Berarti mengklaim itu yang benar adalah mengeklaim. Tapi ini masalahnya bukan penulisan kata, tapi masalah bukannya yang bermasalah. Bukan masalah dari penulisannya, tapi mengeklaim dari kata dasar mau tambah kata dasar klaim ditambah dengan menjadi mengeklaim yang ada. Berarti yang salah yang mana kak? Yang salah itu adalah ini. Ada kata toksisitas. Yang benar apa? Bukan toksisitas pakai X,
Tidak ada loh ya dalam bahasa Indonesia itu pakai X, itu bukan bahasa Indonesia. Silang, phloem gitu ya. Itu biasanya juga harusnya menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Toksisitas berarti pakai K, betul. Toksisitas. Oke, sip. Oke, yang berikutnya. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan berarti jawaban yang tepat adalah 10 ya. Setuju ya? Maka itu penulisannya dari bahasa serapan menjadi K. Sip, itu. Lanjut kita ke nomor 3. Kalimat manakah yang tidak efektif dalam bacaan di atas 1, 2, 3, 4, 6? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Menurut kalian manakah yang tidak efektif? Ya, biasanya ini banyak yang salah. Kenapa? Karena ciri dari kalimat efektif itu banyak, nggak cuma satu. Kalimat efektif itu 7 ciri, minimal SP, tidak boleh mubazir atau boros, kemudian harus logis, dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dari sisi kalimat efektif, ciri-cirinya apa? Mau dong dituliskan? Oh iya, siap. Sudah ada jawaban masuk? Oke, sudah ada satu jawabannya masuk ya. Tapi belum mengarah ke jawabannya. Oke, silakan. Boleh di-chat ke saya. Karena biasanya banyak yang salah, jadinya nggak ngechat ya. Oke, sudah ada jawaban masuk. Ini tak singkat-singkat nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya kalian bingung, tanya aja. Ini saya singkat-singkat. Oke, ada 7 ciri kan? Ika itu adalah induk kalimat. Ya, harus ada induk kalimat. Minimal SP, SP itu S-nya subjek, P-nya itu predikat. Minim SP, lebih boleh, SPOK boleh, KSPO boleh, yang penting ada S sama P. Kemudian tidak boleh boros. Boros itu berarti mubazir, nggak boleh. Berarti tidak boleh ambigu. Ambigu itu multi interpretasi. Jadi kalau misalnya jeruk dua ya, gitu kan. Yang datang itu harusnya adalah jeruk buah, gitu kan. Tapi yang datang itu adalah es jeruk. Bu, bukan tin, saya jeruk dua ya, gitu kan. Harusnya dikasihnya jeruk, gitu ya. Tapi karena sama-sama saling mengerti, ada juga yang enggak, yang ambigu. Kalau ambigu tuh orang itu bisa apa ya, memiliki makna yang berbeda dari apa yang dimasukkan, itu berarti ambigu. Kemudian nomor 4 adalah harus ada induk kalimat. Harus ada induk kalimat itu berarti apa? Itu semuanya terdiri dari anak kalimat. Jadi nggak ada induknya, nggak punya subjek, nggak punya predikat. Biasanya semuanya keterangan. Kemudian sejajar itu paralel. Kemarin di UTBK udah ada soal tentang kesejajaran.
6 itu harus logis. Logis itu multi interpretasi. Logis itu sesuai dengan penalaran atau logika. Terakhir, tidak boleh terkontaminasi bahasa asing ataupun bahasa daerah. Ya, apa aja deh ya, yang penting itu bahasa Indonesia dan benar penggunaannya. Seringnya itu kalau di Jogja itu atau di Jawa itu kursinya di Jogja. Oke, nah kayak gitu loh deh. Itu kalau di Indonesia kan kursinya dimajukan. Itu gak boleh. Ya kan, aneh kan? Nah, itu kalimat efektif ya. Oke, saya memberikan clue. Clue saya adalah bukan yang tidak efektif, tidak ada dalam kalimat satu dan tidak ada dalam kalimat yang ke-6. 1 dan 6 itu udah salah deh. Tinggal 3, 2, 3, atau 4. 2, 3, atau 4. Oke. Sudah ada jawaban 1 masuk. 2 jawaban. Udah? Oke, 3 jawaban masuk. Ada yang setuju dengan jawaban 2, ada yang 3, ada yang 4. Luar biasa. Baik, kalimat efektif kita cek dulu dari sudut predikat. Tim peliti subjek ini predikat jelas benar. Kalimat kombinasi subjek adalah itu predikat, berarti benar. 3. 5 kombinasi itu berarti merujuk pada kalimat sebelumnya. Oke. Baik. Yang tidak efektif yang mana? Jelas sekali jawabannya. Di sini yang tidak memiliki subjek predikat atau dalam kalimatnya itu adalah terdapat pilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Kemudian tidak hanya, melainkan juga. Nah, ini diksi yang salah. Penulisan, bukan penulisan, tapi penggunaan kata. Jadi ada kata-kata atau diksi yang tidak tepat biasanya. Nah, itu di dalam soal itu sering dimunculkan. Kenapa kok bisa? Review lagi. Reviewnya apakah yang dulu itu loh ya, namanya konjungsi korelatif. Oke. Konjungsi korelatif itu adalah korelasi. Korelasi itu berarti adalah ada hubungan. Ya. Berarti nya itu nggak salah ya Kak ya. Nya tadi ya. Nya ada dalam kalimat keberapa deh? Oh, tanda hubung. Oh iya udah, maaf. Soalnya strapnya itu cara bacanya dari berarti-nya itu nggak salah. Berarti strap itu nggak salah ya, gitu kan? Oh ini nih. Yang nomor 2 ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kita membahas masalah kalimat efektif kan? Cirinya kan udah ada. Kalau misalnya masalah tanda ini ya, tanda itu berarti maksudnya nggak ke kalimat efektif tapi kalimat baku. Kalau kalimat baku itu berarti 10 ciri. Jadi dari tadi yang 7 ciri ini ditambahkan dengan 3 hal. 1, huruf kapitalnya, hurufnya itu kita cek. Yang kedua itu adalah huruf kapitalnya. 2 itu adalah huruf miringnya, dan yang ketiga itu adalah tanda bacanya yang baru kita cek gitu. Paham ya? Jadi konsepnya itu kalau misalnya kalimat baku itu ada 10 hal. Tapi kalau kalimat efektif itu nggak perlu kita cek dari tanda baca, nggak perlu juga kita cek dari masalah selain dari ciri-ciri tadi gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang ada di sini apakah benar untuk strapnya itu kan banyak banget Kak, itu kan nggak boros ya. Boros itu berkaitan dengan makna ya. Jadi kalau misalnya ada tanda hubung kayak gini itu diperbolehkan asal ada syaratnya, yakni pertama adalah sesuatu yang yang
menempel, namanya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah suami istri, ya pasangannya suami ya istri, mau siapa lagi selain istri itu siapa gitu kan. Nah itu apakah tanda hubung itu enggak apa-apa. Konjungsi korelatif, kita ambil konjungsi korelatif, baik itu pasangannya apa Deo? Diingat-ingat, baik pasangannya apa? Ada yang ingat, di sini sudah ada 154 siswa. Luar biasa, 154 siswa. Ya betul, baik pasangannya apa? Naik. Iya, hampir. Jadi kalau baik itu pasangannya jangan jahat, jangan baik itu pasangannya bagus gitu kan. Tapi konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi kalau baik itu pasangannya adalah maupun. Silakan. Oke, terima kasih. Konjungsi korelatif itu baik masanya maupun. Contoh gini, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan itu benar. Semua siswa baik laki-laki dan perempuan itu nggak boleh karena pasangannya harus ini. Kalau mau berpasangan ya sama itu terus, nggak boleh gonta-ganti ya. Apalagi serong kanan serong kiri ya, tikung kanan tikung kiri nggak boleh ya. Temannya aja diembat mbak, nah itu nggak boleh. Jadi dia tidak cantik tetapi baik hati. Jangan gini serong, dia tidak cantik melainkan baik hati. Nggak boleh, tidak itu ya samanya dengan tetapi. Selalu tidak, tetapi bukan pelaku itu salah, bukan melainkan. Itu bukan meja, melainkan kursi. Itu berarti adalah masuk ke dalam konjungsi korelatif ya, berpasangan. Maka di sini ada dalam kalimat keberapa? 4. Tidak itu pasangannya apa, tetapi jangan pakai melainkan. Berarti jawaban yang tepat ini adalah kalimat yang keberapa? 4. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nomor 3 ada kata dalam dan untuk. Hah? Ini ya? Tapi nggak ada dalam. Oh ini nih, dalam sama untuk ya. Dalam mencari obat untuk mengobati COVID. Oke. Boleh nggak sih keterangan itu lebih dari satu? Oh boleh. Saya duduk di kamar mandi dengan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan sesuatu. Itu boleh nggak sih Kak? Oh ya boleh. Kalau nggak gimana? Nggak tahan saya gitu kan. Nggak tahan sama apa, sama maknanya. Saya duduk di kamar mandi dengan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, orang udah kebelet gitu kan. Makanya keterangan itu lebih dari satu nggak masalah ya, karena kembali lagi ciri dari kalimat efektif adalah minimal XP, lebih boleh. Jadi itu bukan meja melainkan kursi, jangan itu bukan meja tetapi kursi, salah, itu hal yang salah gitu. Jelas? Kalau dua keterangan kayak gini boleh nggak? Oh boleh saja. Udah cukup jelas sih. Lanjut ke nomor berikutnya, di nomor 5 atau 4 ya. Oke, baru 3, 4. Nah, oke, silakan dilihat. Kalimat mana yang menggunakan kata makna yang selaras dengan kata mengklaim pada kalimat pertama. Nah ini, nggak usah jauh-jauh. Mengklaim. Tim peneliti Universitas Erlangga Surabaya mengklaim telah menemukan kombinasi obat. Dia tuh udah mengklaim. Mengklaim itu ada dua makna, nanti saya jelasin. Kira-kira jawabannya tepat apa? A, mendorongnya, menyatakan, membawanya, menuntut atau menyebabkan. Yo. Berarti kalau misalnya saya tuh udah ngeklaim, ya. Coba kalau misalnya kita ragu-ragu, kita ambil kalimatnya aja deh. Kita ambil kalimatnya, kita ganti aja.
Kita ganti aja nih. Coba yang cocok yang mana? Yang diganti. Kalau kita ganti itu yang cocok yang mana? Kita ganti dengan kata yang sudah saya stabilo ini ya, di highlight ya, di highlight. Nah, ini kita ganti. Coba. Tim peneliti Universitas Erlangga mendorong telah menemukan kombinasi, menyatakan telah menemukan kombinasi, membawa telah menemukan kombinasi, menuntut telah menemukan kombinasi, menyebabkan telah menemukan kombinasi. Nah, kalau kita gantikan itu yang benar yang mana? Kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan teks gitu. Makanya mengklaim itu ada dua makna. Pertama adalah menyatakan, yang kedua itu adalah menuntut. Ada dua makna dari mengklaim. Satu artinya adalah menyatakan, yang kedua itu artinya adalah menuntut. Begitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Menyatakan. Lanjut. 5. Ringkasan yang paling tepat bacaan di atas. Oke, kalau misalnya pertanyaannya adalah ringkasan tuh kayak gimana, Kak? Biasanya begini deh, karena di UTBK kemarin kan nggak muncul soal ringkasan. Saya kira sesuai dengan kata klaim. Enggak, sesuai dengan konteksnya. Kan selaras. Selaras itu sama gitu. Gitu deh. Ringkasan itu gimana sih ya? Ringkasan tuh kayak gini deh. Misalnya ada wacana apa ada teks gitu kan deh. Dalam satu paragraf itu ada berapa ide pokok? Pasti namanya ide pokok itu adalah satu, sementara ide penjelasnya itu banyak. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah ringkasan, pasti kalau itu ada dua paragraf berarti ide pokok yang pertama digabungkan dengan ide pokok yang kedua digabung. Maka nanti akan membentuk sebuah ringkasan. Apa bedanya ringkasan sama rangkuman? Ringkasan tuh harus urut. Ide pokok paragraf pertama sama paragraf kedua dulu. Tapi kalau misalnya rangkuman itu bebas ya, boleh 3 dulu baru 2 baru 1, 2 1 boleh, 2 1 3 itu juga boleh, 2 3 1 enggak apa-apa. Yang penting itu ide-ide pokoknya itu diambil. Itu bedanya antara rangkuman sama ringkasan. Kalau ringkasan itu harus urut gitu ya, harus urut. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, kita lihat ya. Popularitas Kangen Band rupanya menarik perhatian salah seorang profesor. Emma Bau. Ya, Emma itu merupakan seorang perisai. Selain itu, Emma diketahui seorang peneliti fenomena budaya. Emma diketahui dalam jurnalnya itu meliti kepopuleran Kangen Band. Yang paragraf kedua, penelitian itu menjadi sorotan berkat tweet Call Something. Bagaimana sih kita menemukan kalimat utamanya? Perhatikan di sini ada kata ini yang merujuk pada kalimat sebelumnya, artinya 6 itu merujuk pada 5. Berarti kuatan di 5 baru dijelasin di 6, paham ya? Ada itu, merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalimat 8. Oke, ya ada 3. Merujuk pada kalimat nomor 5. Gitu deh. Jadi yang penting itu 5 nih malahan. Ini juga sama kejadiannya. Nih, popularitas Kangen Band. Jadi kalimat yang pertama digabungkan dengan kalimat 5 ketemu namanya ringkasan. Kita gabungkan, kita tambahkan ketemu namanya ringkasan. Kira-kira jawabannya apa? Popularitas menarik perhatian seorang periset yaitu Emma, yang itu menjadi sorotan berkat tweetnya. Berarti jawabannya apa? Popularitas Kangen Band menarik perhatian dan menjadi sorotan di Twitter. Udah cukup jelas, maka jawabannya adalah A. Selesai kan? Ya. Oke, lanjut. 6. Gagasan pokok kalimat 4. Saya mau tanya ke kalian deh. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok kalimat 4 tuh yang dicari apanya? Coba, saya pengen tanya, kalian udah bener belum? Gagasan pokok kalimat keempat. Yang dicari apa? Coba. Oke, terima kasih Devina. Oke, terima kasih Rafael. Maria, sip.
Devina, Rafael, Maria, Gemilang, sip. Ya, jadi bagaimanapun soal itu, ya terima kasih Arya, gitu kan. Ar juga sama. Jadi, apa sih yang dicari ketika gagasan pokok kalimat? Maka perhatikan, bedakan antara kalimat dengan paragraf, gitu ya. Kalimat dengan paragraf itu beda. Apa sih bedanya, Kak? Kalau misalnya kalimat itu berarti kita mencari intinya. Inti dari kalimatnya. Berarti kita pakai pola. Polanya ada 3, SP, SPO, sama SPPO, gitu kan? SP, SPO, SPPO. Nah, di antara 3 jawaban ini, SP, SPO, sama SPPO, keterangannya diapakan? Dibuang deh, dibuang. Nggak penting, nggak usah dibaca semuanya yang ditanya. Cuma kalimat 4 doang, ya udah nggak usah buang-buang waktu. Ya, kalimat 4 doang, jadi nggak usah buang-buang waktu. Tidak di sini ke sini. Udah, itu doang. Terus kalau misalnya ada objeknya diambil. Kalau nggak ada ya jangan ditambahin. Intinya dalam gagasan pokok itu nggak boleh nambah-nambahin. Oke? Nah, biasanya bingung di antara dua jawaban. Kalau gagasan paragraf gimana, Kak? Kalau gagasan pokok berupa paragraf, kayak tadi, mencari kalimat utamanya dulu. Nah, ini baru intinya apa gitu. Oke. Dalam, di sini ada kata dalam kan? Dalam jurnal sampai koma itu kan berarti keterangan. Bau subjek, meliti predikat, kepopuleran itu objek. Berarti keterangan diapakan? Keterangan dibuang. Oke. Subjeknya apa? Baul, meliti kepopuleran band. Jadi kalau misalnya gini ya, predikat transitif. Predikat transitif itu adalah predikat yang butuh objek. Predikat yang butuh objek, maka objeknya harus diambil. Kalau predikatnya nggak transitif, berarti nggak perlu diambil, gitu ya. Oke? Oke, maka jawabannya adalah yang mana? Jawabannya lebih tepat yang B. Karena apa? Predikatnya transitif. Jadi contoh gini nih. Dia memainkan gundu di taman. Itu nggak bisa kita ambil dia memainkan. Tapi apa? Dia memainkan gundu. Oke? Kenapa? Predikatnya transitif gitu deh. Ya cukup jelas ya. Jadi 6 jawabannya adalah yang B. Lanjut. Oke, jelas ya. Oke. 7 kata yang ditulis salah. Kata lagi. Di sini kata yang ditulis salah. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, dan 7. Ada 5 kalimat. 2, 3, 5, 6, dan 7. Dari 5 kalimat itu yang ditanyakan tuh kata yang ditulis salah. Bagaimana tulisan kata yang salah tuh deh. Jadi dari kalimat yang kedua dulu. Kita misalnya ngecek profesor tulisannya gimana sih, bener atau salah nih. Kemudian periset itu bener atau salah. Kemudian ada di sini peneliti kayak gitu. 2 atau 7 ya. Coba kita lihat. Di sini saya berikan penjelasan. Bukan 2 dan bukan 7. Kira-kira kalau bukan 2 dan 7, kira-kira apa? Oke, sudah ada jawaban. Iya, betul sekali ya. Nomor berapa? 6. Tuh. Kenapa jawabannya itu adalah 6? Karena di 6 itu ada kata apa? 6 ada kata apa nih? Oke, betul sekali. Yes. Ya. Ada kata apa ini di sini? Ada kata subjek. Yang benar itu bukan subjek, tapi benar adalah subjek menggunakan J. Maka jawaban 6 itu adalah jawaban nomor 7 itu adalah yang kalimat ke-6. Begitu? Jelas? Oke, sip. Lanjut kita ke nomor berikutnya 8. Penggunaan kata sambung yang salah. Oke, kata sambung. Kalau pertanyaan kata sambung, perlu nggak kita ngecek tanda baca? Kita perlu ngecek koma nggak kalau misalnya pertanyaan kata sambung? Oke, sip. Perlu nggak kita ngecek masalah diksi itu, misalnya penulisan katanya digabung, dipisah gitu kan? Nggak perlu juga, betul sekali. Maka kata sambung itu fokusnya ya konjungsinya aja udah cukup gitu. Yang ditanyakan tuh 2,
3, 5, 6, dan 8. 6 dan 8. Berarti ada 5 kalimat ya kan, Dek? Kemudian dari 5 kalimat yang ada di sini, untuk kalimat yang kedua dulu. 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. 2 itu ada konjungsi nggak? Ada kata dan. Bener nggak ya? Kemudian 3, ada selain itu. Kemudian 5, ada yang konjungsikan. 6, dan kemudian 7, 8, maaf. Itu ada kata sembah. Nah, ini dari yang sasabilo itu yang salah yang mana? Apakah dannya, selain itu, yang, dan, atau sementara? Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Dan itu adalah konjungsi yang ada di tengah. Jadi kalau misalnya dituliskan kayak gini, itu di tengah, itu nggak masalah deh. Ya, karena fungsinya adalah untuk menambahkan. Ya, menambahkan dari bagian yang sebelum dan sesudahnya. Saya dan dia. Selain itu adalah konjungsi antar kalimat, jadi diletakkan di awal benar karena ada penggunaan kata itu. Kalau selain itu nggak boleh di awal, maksudnya nggak boleh pakai koma. Selain dia cantik, koma, kayak gitu loh. Kemudian 5 itu ada kata yang itu untuk perluasan, boleh. Orang yang itu di depan itu juga nggak masalah, Dek. Ada nggak yang bisa kasih contoh konjungsi yang ada di awal? Yang tapi yang di awal. Betul, ya. Bisa nih. Yang dimaksud dia itu adalah, nah, yang menarik dari hal ini adalah, boleh nggak Kak kayak gitu? Boleh, itu adalah kalimat yang baku, asalkan ada predikatnya gitu loh. Yang menarik dari hal ini adalah, nah, itu harus ada kata adalahnya. Yang diberikan kepada, itu boleh. Yang diberikan pada peserta itu adalah sebuah penghargaan, gitu. Itu boleh sekali, gitu. Jadi yang itu adalah salah satu ciri menandai subjek. Menandai subjek itu nggak cuma ini itu, jadi boleh ini, boleh itu, nggak cuma itu. Yang berbaju merah, yang berbaju merah itu juga disebut sebagai subjek itu deh. Oke ya. Nggak ada pertanyaan. Baik. Nah, maka jawabannya ini nggak masalah tuh, yang di depan, di belakang, untuk penerang itu nggak apa-apa. Dan ini boleh nggak Kak? Boleh. Yang salah itu adalah sementara. Kok bisa salah Kak? Sementara itu nggak boleh diletakkan di awal kayak gini loh, Dek. Kalau mau diletakkan di awal, yang ini apa? Bukan sementara. Tapi selalu menggunakan kata itu. Sementara itu loh, Dek. Nah, baru itu namanya adalah konjungsi antar kalimat. Jadi kalau tapi di awal boleh nggak? Di awal boleh nggak tetapi di awal? Nggak boleh, Dek. Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau mau diletakkan di awal, jangan pakai tapi ditambah akan tetapi, itu baru benar gitu. Jadi ciri dari konjungsi antar kalimat adalah menggunakan kata itu atau nya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, oleh karenanya, oleh sebabnya, itu baru benar. Sementara itu, gitu. Nah, maka jawabannya tepat. Kalau namun gimana Kak? Namunnya adalah konjungsi antar kalimat, jadi nggak boleh diletakkan di tengah, harus di awal. Jadi jawabannya tepat 8 itu adalah I. Begitu ya, lanjut. Untuk maknanya udah tepat. 9. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Pertanyaannya apa? Simpulan, jangan terkecoh. Jangan terkecoh, karena pertanyaan gagasan pokok sama simpulan itu berbeda. Kalau simpulan itu kita harus ngambilnya adalah IP plus PP. IP itu adalah ide pokok, PP itu adalah pandangan pembaca gitu. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Saya bacain ya. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing. Ya, salah satunya adalah suku Satiri Maui di utara Amazon. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan ritual selama 11 jam. Ya, mereka harus masukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru.
Setelah itu kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Ini dilakukan sebanyak 20 kali. Sudah itu para tetua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut selesai. Oke ya. Ada yang pernah merasakan ya? PP itu pandangan pembaca ya, bukan foto profil. Oke, nah ini semut peluru deh. Kamu pernah ngerasain semut peluru? Nah ini segede ini deh, segede ini. Ini jari, itu semutnya segini. Oke, nah ini kayak gini. Oke, coba dibayangkan masuk ke sini ya. Nah, ini kayak gini deh. Oke, jadi semutnya jangan dibayangkan semut kayak di Indonesia ya. Oke. Jadi bagi kalian yang sudah merasa dewasa, silahkan, boleh banget ya. Boleh banget. Silahkan ya. Nah, itu selama 11 jam. Ya, dilakukan selama 20 kali. Jadi nanti masukin keluarin kayak gitu deh. Oke, begitu ya. Jadi kalau misalnya lolos seleksi ini gitu kan. Tradisi ini ya. Tradisi ini adalah jadi dewasa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, nangis enggak jadi gitu kan. Ya, berarti belum dewasa gitu. Makanya kita harus mengambil ide pokok ditambahin dengan pandangan pembaca. Coba kalau kita lihat di jawabannya, ritual menuju dewasa di suku Satremawe masih dilakukan hingga sekarang. Ada nggak hingga sekarangnya? Dalam teks ada nggak? Ya kan? Oke, semut peluru digunakan dalam ritual ini karena sengatannya menyakitkan. Kenapa kalau kita nggak pilih kalajengking aja? Ya, itu sengatannya juga menyakitkan loh ya. Kenapa nggak milih lebah? Kayak mungkin kasihan ya lebahnya nanti meninggal, nanti mati gitu. Kenapa nggak gigitannya bukan gigitan ular gitu? Ya, itu juga menyakitkan. Ya, ular yang nggak berbisa gitu. Ya, oke, maka jawaban A dan B salah. Oke, tinggal 3 jawaban, C, D, atau E. Oke, sudah ada jawaban yang masuk ya. Bagaimana kita mengambil ide pokok tambahin pandangan membaca? Jadi nggak boleh ide pokok aja. Kalau ide pokok aja berarti pertanyaan bukan simpulan. Ritual mengukur kedewasaan bisu ini berlangsung selama 11 jam. Itu kan ide pokoknya, ya kan? Itu ada dalam teks, tapi harus ada pandangan membaca. Siapa sih pembaca ini? Ya kita itu kalau misalnya baca kayak gini itu kita simpulkan sendiri gitu. Para remaja ini harus melalui banyak tantangan. Kenapa banyak tantangan? Padahal cuma satu loh tantangannya, yakni adalah semut doang. Berarti jawabannya apa? Jawabannya itu adalah E. Para remaja harus mampu menahan sengatan semut yang menjadi dewasa, ya kan? Kan itu berarti simpulannya. Ya, untuk menjadi dewasa, karena ini adalah pengukuran kedewasaan gitu. CSS nanti ya. Oke, nanti 5 menit sebelum berakhir. Oke, lanjut 10. Kalian akan menggunakan tanda baca yang salah. Berarti tanda baca, fokus ke tanda bacanya aja. Untuk tanda baca yang pertama ada tanda hubung, di sini adalah benar karena untuk pengulangan kata. Tanda titik adalah untuk mengakhiri. Kemudian di sini ada koma, kemudian koma. Nah, koma ini ada salah satunya adalah suku Satremawe di hutan Amazon. Nah, ini harusnya ini dijadikan satu karena ini adalah preposisi. Kalau ada preposisi kayak gini, koma yang pertama ini adalah harus hilang. Maka yang benar adalah suku Satremawe di hutan Amazon, koma Brazil. Kalau untuk tempat itu boleh menggunakan tanda baca koma. Misalnya ada Jakarta, Indonesia. Jakarta, koma Indonesia. Itu boleh menggunakan tanda baca koma karena berupa hierarki atau tingkatan dari suatu tempat atau lokasi. Misalkan ada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten itu menggunakan tanda baca koma. Makanya kalau kalian lihat KTP kalian yang udah punya KTP, lihat di situ kalau kalian tuliskan kelurahan, kecamatan, kabupaten itu menggunakan tanda baca koma karena itu berbentuk hierarki atau tingkatan gitu. Maka jawaban yang tepat yang mana? Adalah 2. Kalau yang lain jelas benar ya kayak, oh iya jelas benar. Maka seluruh jawabannya adalah yang B.
Ada pertanyaan di nomor 10? Kalau nggak ada, saya lanjut biar bisa 20 soal gitu kita bahas, paling nggak 20. Tidak ada ya? Baik. Lanjut nomor 11. Hubungan yang logis yang tepat dari teks itu adalah yang mana nih? Kalimat 2 merupakan contoh kalimat 1, salah satunya. Kemudian kalimat 3 merupakan akibat dari 2. Para remaja itu harus, bukan akibat, ini salah. 4 merupakan penjelasan kalimat 3. 4 adalah mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan. Mereka itu menjelaskan, ya benar nih. 5 sebelum ritual. Oke, 4 penjelasan dari 3. 6 akibat dari 5. 6 akibat. Setelah itu berarti bukan akibat, tapi proses kelanjutannya. Kemudian 7 adalah contoh, ini salah, ini dilakukan sebanyak 20 kali, itu penjelasan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ini A sama C itu benar. Tetapi kalau kita lihat salah satunya adalah, itu bukan contoh secara spesifik ya, tapi salah satunya itu berarti penjelasan juga. Nah, gitu. Jadi jawaban 11 adalah C. 12. Gagasan utama paragraf di atas adalah yang mana? Walaupun terletak tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola sebagai Parapat untuk menjadi tujuan wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata adalah kasat mata itu terlihat. Kalau ini harusnya tulisannya digabung ya dia, kasat mata. Ini tulisannya kan dipisah, takutnya kalian itu terpaku ke ini, udah kebiasaannya dipisah jadi dipisah, padahal tulisan kasat mata itu digabung ya. Berarti tak kasat mata baru dipisah, tak spasi kasat mata, tidak kasat mata gitu. Tapi kalau kasat matanya sendiri itu digabungin. Aspalnya berlubang-lubang dan angkutan umum terbatas. Gagasan utama paragraf di atas adalah yang mana nih? Letak Desa Tigaras di pinggir Danau Toba, perbandingan Desa Tigaras dengan Parapat, belum baiknya pengelolaan Tigaras sebagai tempat wisata, alasan Parapat sebagai tujuan wisata Danau Toba, pilihan lokasi wisata yang ideal di Danau Toba. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Namanya gagasan utama adalah apa sih topik yang ada di sini, apa sih yang dibahas. Jangan sampai hanya satu hal aja, tapi mencakup keseluruhan. Apa ngomongin letaknya doang? Tidak. Apa ngomongin letak lokasi yang ideal? Tidak. Maka jawabannya tinggal 3 deh. B, C, atau D. Perbandingannya, belum baiknya pengolahan, alasan Parapat. Oke, sudah ada jawaban yang berbeda-beda di sini. Kita lihat repetisi ya. Repetisi itu pengulangan. Berwisata kan? Pariwisata kan? Wisata kan? Oke, pasti ngomongin masalah wisata. Nggak mungkin dong jawabannya adalah B, gitu kan? Jadi tinggal C atau D, karena ada wisatanya. Maaf, ada wisatanya. Tinggal C atau D. Di antara C sama D, gitu kan? Yang dibahas secara berulang-ulang itu adalah masalah Tigarasnya atau Parapatnya nih. Ini yang bener tuh, yang dibahas dari tadi tuh Tigaras atau Parapat? Tigarasnya atau Parapatnya, gitu loh. Kalau ini kan Parapat, yang D. Kalau ini kan Tigaras, gitu kan? Jadi kan, temanku memiliki wajah yang cantik, gitu kan? Atau aku memiliki wajah yang cantik, gitu. Seorang menyukai wajahku, berbeda dengan temanku loh ya. Nah itu jangan banget ini ngomongin body shaming nanti jadinya. Nah maka ketika kayak gitu yang dibahas itu adalah diri sendiri, cuma dikaitkan dengan yang lain, yang spesifik itu nggak kita ambil. Maka jawabannya adalah yang C. Betul? 13. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama? Berarti yang tidak padu atau tidak nyambung ya. Tidak berkaitan berarti 1 itu menjadi kalimat yang tidak padu, kalimat yang berlainan.
tidak padu, tidak kohesif, tidak koheren. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitung minggu, bukan tahun. Jadi di sini itu ada jamur. Plastik memang telah lama digunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus tuberculosis dapat memakan jenis plastik hanya dalam 8 minggu. Ini kan jamurnya. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu yang lama. Ini cuma 8, ini lama gitu kan. Proses penguraian waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan. Berarti manakah yang tidak padu atau tidak nyambung? Jelas banget jawabannya yang mana nih, guys? Adalah yang B, betul, karena plastik memang telah lama digunakan dalam kehidupan kita. Kalau kita buang, antara kalimat 1 sama 3 itu nyambung. 2 ini nggak cocok, karena yang dibahas itu adalah masalah jamurnya. Maka 13 jawabannya adalah yang 2, itu adalah yang B. Lanjut 14, kata sama yang tepat dari kalimat keempat memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan 4 adalah 3 sama 4 ditambahkan konjungsi. Kira-kira konjungsi yang tepat yang mana? Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Berarti kalau dilihat dari kalimat 3, itu adalah alkohol itu positif atau negatif? Gitu kan? Positif atau negatif? Negatif kan? Oke, kalimat yang ketiga itu adalah negatif. Yuk kita lihat kalimat yang keempat. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi satu atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Positif atau negatif nih? Positif, oke. Nah, maka ada negatif, ada positif. Berarti itu kan kita cari yang pertentangan gitu kan? Bahkan itu apa sih, Kak? Ya kita cek dari maknanya aja. Kalau bahkan itu adalah penegasan, penguatan. Penegasan itu biasanya positif kuadrat atau negatif kuadrat. Dia sama. Gitu, tapi lebih dikuatkan. Kemudian kalau selain itu adalah penambahan. Penambahan ini dia biasanya adalah positif atau negatif gitu. Kemudian kalau selanjutnya itu adalah kelanjutan. Kelanjutan itu adalah proses. Mau positif atau negatif itu yang penting adalah sebuah proses. Kalau padahal itu adalah pertentangan, ya, pertentangan. Kemudian meskipun juga pertentangan. Jadi jawabannya tuh bingung di antara D sama E harusnya, gitu kan? Karena ada positif, ada negatif, ada positif. Jawabannya D atau yang E nih. Kalau kita sisipkan dalam kalimatnya yang cocok apa? Oke, jadi baik, beda-beda ya. Padahal itu arahkan ke kenyataan. Kemudian kalau meskipun itu adalah sesuatu yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat tuh kayak gini. Saya datang meskipun hujan. Dibalik bisa nggak? Meskipun hujan, dia datang. Dia datang meskipun hujan. Meskipun hujan, dia datang. Jadi apapun yang terjadi tetap aja datang gitu. Kan ini nggak mungkin ya? Apapun yang terjadi, gitu kan? Selain itu bukan, dia cantik, selain itu pandai. Itu berarti positif. Kalau misalnya kayak gini salah dalam konjungsinya. Dia cantik, selain itu munafik. Itu salah. Yang benar apa? Dia cantik, namun munafik. Paham? Oke. Jelas? Jadi biasanya aja dalam kalimatnya aja yang tidak tepat dalam menyisipkan konjungsi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Padahal penelitian lain menyebutkan bahwa konsumsi 1 atau 2 gelas sehari itu mampu menyehatkan tubuh, gitu. Itu pertentangan murni. Jadi kalau misalnya ada 2 kalimat kayak gini positif negatif atau negatif positif, ya kita lihat, gitu ya. Oke, begitu. Tapi jangan berdasarkan dari data yang kedua kemudian kalian, Kak, menurut penelitian itu 1 atau 2 gelas sehari minum alkohol menyehatkan tubuh loh, Kak. Ini aku mulai jangan ya. Oke, begitu ya. Lanjut kita ke nomor 15.
Manakah kalimat efektif dari kalimat-kalimat berikut ini? Manakah yang efektif? Yuk, silakan dilihat. Ciri kalimat efektif adalah perhatikan dari subjek predikatnya. Kalian akan menemukan jawabannya. Oke, saya analisis dulu. Yang pertama, opsi A. Ini salah. Kenapa kok bisa salah? Ada kata karena, ada kata sebagai. Kalau ada kata karena tarik sampai dengan koma, itu berarti adalah konjungsi. Kalau itu konjungsi, itu berarti adalah keterangan. Kalau ini adalah keterangan, sebagai itu juga kata depan itu berarti keterangan. Lah mana subjek predikat yang nggak ada, maka jawaban A itu salah. Berarti kan nggak logis harusnya. Begitu, karena tidak mandi dengan air, koma, harusnya ada, iya, gitu loh, ada subjeknya gitu. Ochize yaitu, ada perluasan kata yaitu, Dek. Ochize yaitu mentega dan oker merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindungi dari matahari. Ada apa ini? Semuanya subjek. Semuanya subjek. Predikatnya mana? Nggak jelas. Nggak ada. Kemudian C, mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan mengatakan, nah ini aneh banget, bawahnya harusnya di sini. Set. Mereka memilih warna merah karena ada sebuah kepercayaan, jangan pakai bahwa. Karena ada sebuah kepercayaan mengatakan bahwa gitu. Kan ini alasan. Kalau alasan kita ganti menjadi karena. Kemudian D, ochize dibuat dengan cara menghancurkan batu akar merah menjadi potongan kecil atau pecahan itu yang dicampur dengan lemak. Jawabannya D atau E? Tinggal dua. Silahkan pilih D atau E. Yang mana ya, D atau E ya? Oke. Oke, betul sekali. Jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Karena E ini kenapa salah? Karena ada perluasan kata yang. Bukan yang. Ada yang lagi, berarti semuanya disebut sebagai subjek. Mana predikatnya nggak ada, maka salah. Berarti kalau di opsi D, ochize itu subjek. Dibuat predikat dengan keterangan berarti SPK gitu. Jawaban yang lulus D. Oke, 16. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Yang tidak sesuai, tidak ada dalam teks. Baik. Ini hanya tinggal membaca saja. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kehamilan dapat meningkatkan risiko COVID yang parah. Wanita hamil lebih mungkin masuk ICU untuk menggunakan ventilator dibanding dengan orang yang tidak hamil. Namun, wanita hamil yang nampaknya tidak memiliki peningkatan risiko kematian akibat penyakit ini dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Penelitian ini dilakukan oleh CDC. Sebelumnya, CDC mengatakan tidak ada data yang menunjukkan bahwa COVID mempengaruhi orang hamil, tetapi penelitian baru ini membuat CDC harus memperbarui datanya. Menurut penelitian dari CDC, menganalisis informasi dari lebih dari 8.200 wanita hamil dan 83.200 wanita tidak hamil di Amerika Serikat, mereka berusia 15 hingga 44 tahun dites positif COVID antara Januari sampai dengan Juni. Studi menunjukkan bahwa hampir sepertiga wanita hamil yang positif COVID dirawat di rumah sakit. Sementara itu hanya 6% wanita tidak hamil yang dirawat di rumah sakit. Ya. Memilih opsi yang C itu bukan predikat ya, Kak ya. Nah, predikatnya ini, ada predikatnya. Cuma salah konjungsinya gitu. Memilih itu predikat, betul. Tapi kesalahannya bukan masalah subjek predikatnya kita, karena ciri kalimat efektif itu benar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. 16 ini berarti manakah yang tidak sesuai dari teksnya? Oke, yang A dulu. Penelitian terhadap wanita hamil berisiko COVID dilakukan oleh CDC. Benar ya, CDC ya. CDC menganalisis informasi dari wanita hamil dan tidak hamil. Betul, ada wanita hamil sama wanita yang tidak hamil. Ini hamil sama tidak hamil gitu kan. Yang C, penelitian CDC menghasilkan 33,3% positif dirawat di rumah sakit. Betul, di sini ada kata sepertiganya. Sepertiga itu berarti berapa? 33,3%. Kemudian D, semua penelitian CDC menunjukkan bahwa COVID mempengaruhi wanita hamil. Enggak, penelitian yang dulu. Penelitian yang sekarang? Iya, penelitian yang dulu enggak, gitu kan? Karena ada dua penelitian. Yang pertama itu tidak mempengaruhi. Ternyata dia harus memperbarui datanya. Ini tidak ada data kan sebelumnya. Tetapi terbaru ini harus memperbarui datanya kan gitu. Ternyata dari data yang masuk bahwa orang yang hamil ini memiliki risiko gitu, memiliki risiko, tapi tidak meninggal gitu ya.
Jadi jawabannya D, karena ada kata semua. Oke, semangat. Kenapa sih jawabannya bukan yang E? Jumlah 6% wanita tidak hamil yang dirawat di rumah sakit. Nih, hanya 6% wanita tidak hamil yang dirawat di rumah sakit. Ada dalam teksnya, gitu. Oke, 17 kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah ada yang ketemu dengan jawabannya? Dari 5 kalimat ini, coba silakan cek per kata. Ada kata yang tidak tepat tulisannya. Ada di kalimat keberapa jawabannya? A, B, C, D, E. Oke, sudah ada jawaban yang masuk ya. Baru 1. 2 jawaban masuk. 2, baru 2. Oke. 3 jawaban masuk. Baiklah, ternyata dari 3 jawaban yang masuk ini beda semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jawabannya masuk itu berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. 4 jawaban yang berbeda. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan itu ada dalam kalimat nomor 3. Silahkan cek kalimat nomor 3 deh. Ada kata apa? Betul. Terima kasih Wawa ya. Nampaknya itu berarti kata dasarnya kan nampak. Nggak benar. Yang benar adalah nampaknya. Gitu deh. Kalau yang ini risiko udah benar. Ya. Risiko ini udah tepat. Kemudian ventilator menggunakan V ini benar. 4 itu benar, penelitian itu menggunakan P benar, masa penelitian kan salah gitu ya. CDC tegak kayak gini benar karena kalau kata yang ditulis dengan tepat benar nih, gabung pisahnya orang benar 4. Kemudian CDC juga benar nih. 5 itu COVID-19 benar, ada huruf, ada angka, pasti pakai strip. Ya, maka jawabannya 17 adalah yang gitu. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya di nomor 18. Kalau tanaka yang tidak efektif, namanya enggak membutuhkan waktu deh. 1 menit deh buat kalian untuk nomor 18. Kalau tanaka yang tidak efektif dari bacaan di atas. 1, 4, 5, 7, atau 8. 1, 4, 5, 7, atau 8. Ya, ada 5 kalimat. 1, 4, 5, 7, atau 8. Oke, sudah masuk jawabannya? Baik. Kalimat manakah yang tidak efektif di sini adalah kalimat nomor 7. Kenapa kok bisa 7? Nah, kenapa sih kok bisa 7? Kenapa? Alasannya apa? Ada yang bisa ngasih tahu nggak ya? Di sini ada beberapa jawaban yang masuk dan benar. Oke, sudah ada jawaban masuk 1, 2, 3, 4. Baiklah, kita coba cek ya. Alasannya ada beberapa dan ini beda-beda. Kan ini depannya ada kata menurut nih deh. Kalau menurut kan itu kata depan. Jadi kalau menurut dokter, ya kan? Menurut penelitian dari CDC, sampai kata CDC ini kita sebut sebagai keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada kata depan gitu loh. Menganalisis itu predikat. Informasi itu objek, ya. Berarti polanya kan KPU. Kalau pengen benar, itu depannya subjek gitu kan. Menurutnya dihilangkan. Penelitian dari CDC menganalisis gitu kan.
Tapi kan penelitian itu nggak logis. Jadi yang benar adalah peneliti dari sini menganalisis informasi gitu kan. Nah, jadi kata menurutnya ini harus dihilangkan gitu. Kalau darinya gimana? Recording in progress. Standby. Oke, jadi keluar sendiri ya, maaf. Jaga sama hilang juga. Oke, sudah. Oke, 2 soal lagi. Ya, masa ya. Oke, sedikit. Nomor 19. Kata peningkatan dalam kalimat 3 bermakna apa sih? Nah, di sini ada dalam kalimat yang ketiga, itu ada kata peningkatan risiko. Peningkatan. Nah, peningkatan itu kan yang banyak pean. Pean itu berarti apa? Hasil meningkatkan, perbuatan meningkatkan, hal yang berhubungan dengan meningkatkan, tingkatan atau naik. Wanita hamil nampaknya tidak memiliki peningkatan risiko. Peningkatan itu apa? Hasil meningkatkan kah? Perbuatan meningkatkan atau yang lainnya? Coba. Kalau dari Kemdikbud, ya kita lihat Kemdikbud. Nah, di sini ada beberapa makna. Kalau kalian lihat, nah, proses, cara perbuatan meningkatkan, ya. Nah, jadi proses itu adalah sebuah proses. Kalau itu adalah sebuah proses, itu berarti perbuatan meningkatkan. Jadi proses untuk meningkatkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kalau tingkatan tuh hasil tingkatannya. Sama kayak A sama yang D itu sama. Gitu. Oke, lanjut terakhir. 20 menakar ringkasan. Berarti ada 2 gagasan di sini. Gagasan pokok kita gabungkan, ditambahkan, ketemu namanya adalah ringkasan. Nah, maka manakah ringkasan yang tepat kalau kita lihat dari sini? Ada penjelasan penelitian kemas akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ini ya. Kemudian ini penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan kanker 2 kali lebih tinggi. Berarti menjelaskan yang tadi. Risiko kanker tinggi ini gitu kan. Nah, itu berarti adalah menjelaskan kalimat sebelumnya. Memakai baju astronot lebih tepat tidak akan mengatakan masalah yang ditimbulkan dari apa yang tadi, yakni kankernya itu. Berarti kita udah ketemu dengan kalimat yang pertama sebagai kalimat utamanya. Peningkatan, kayak proses meningkatkan itu namanya peningkatan. Jadi kalau misalnya kamu belajar itu adalah prosesnya gitu. Kemudian untuk paragraf yang kedua, mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA. Model tersebut menyatakan bahwa sel-sel kanker terradiasi, sementara itu pada dengan demikian, ini berarti kalimat kesimpulan loh ya, ada efek turunan yang sulit untuk dihindari.
Berarti kalimat 1 digabungkan dengan 9. Kenapa nggak yang 5 aja, Kak? Karena di sini ada dengan demikian. Itu berarti kalimat utama. Yang ada di bagian akhir biasanya ada kata kunci ini. Berarti 1 digabungkan dengan 9. Ketemu jawabannya A, B, C, D, atau E. Coba. Ngomongin lebih berbahaya sama ngomongin sulit dihindari. Gitu. Betul ya? Oke. Jawabannya berarti adalah yang B. Karena apa? 1. Kita lihat dari apa? Risikonya lebih tinggi, gitu kan? Dan satu lagi adalah sulit dihindari. Empat, tiga, dua, satu. Ya, dari nomor awal. Ini saya dari belakang ya. 19, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, kemudian nomor 18, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian nomor 17, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 16, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 15, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dadah Haidar. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, kemudian nomor 14, 5, 4, 3, 2, 1. Oke.